Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Randika Satria Putra, mahasiswa dari Universitas Terbuka. Tujuan pembuatan dari video ini yaitu merupakan tugas satu dari mata kuliah basis data. Materi dari tugas kali ini yaitu membuat Entity Relationship Diagram atau ERD berdasarkan dari suatu kasus. Lalu ada pun beberapa tahapan yang sesuai dengan modul dari buku basis data halaman 26 atau modul 2 halaman 26. Di sini itu tahapannya ada 5. Yang pertama itu ada mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut. Lalu menentukan atribut-atribut. Yang ketiga itu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi. Lalu yang keempat ada menentukan derajat relasi dari setiap himpunan relasi. Lalu yang kelima ada melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut. Adapun simbol-simbol pada ERD sebagai berikut. Ini merupakan sebagian contoh simbol yang ada pada ERD. Ini hanya sebagian. Jika kita mencarinya di internet, ada banyak sekali contoh untuk simbol-simbol yang untuk mempresentasikan sebuah diagram. Namun yang hanya akan kita gunakan di kali ini yaitu di nomor 2, entity, lalu relationship, lalu atribut, dan juga nantinya ada line ini yang untuk menghubungkan. Lalu kita langsung masuk ke tugas. Berikut studi case dari tugas kita kali ini yaitu tentang rental mobil. Di sini ada studi case di mana Tono mendirikan sebuah rental mobil dengan menggunakan nomor NPWP. Lalu ada informasi terkait alamat toko, lalu nomor telepon. Juga di rental mobil ini ada banyak mobil dan ada beberapa data terkait mobil itu. Ada kode mobil, jenis mobil, juga tahun mobil, dan juga harga sewa untuk mobil tersebut. Lalu ada juga info tentang customer yang akan menyewa. Dan itu harus melakukan pendaftaran melalui formulir yang nantinya akan berisikan data nomor KTP, nomor handphone, dan juga alamat. Lalu setelah melakukan pendaftaran, nantinya customer dapat menyewa yang nantinya akan dicatat dalam penyewaan yang isinya itu ada nomor sewa, tanggal sewa, lalu ada tanggal mobil kembali, juga ada denda bila ada denda. Lalu kita masuk ke tahapan pertama, yaitu menentukan entitas. Jika kita lihat pada studi case, kasusnya kita simpulkan bahwa ini memiliki 4 entitas, yaitu ada rental mobil, ada customer, dan juga penyewaan. Kenapa kita bisa simpulkan entitas ada 4? Itu karena jika kita lihat pada studi case, dari situ kita tahu bahwa entitas itu memiliki ID. Dan di situ kita paham bahwa di 4 entitas ini semuanya memiliki ID. Seperti rental mobil, yaitu ada informasi terkait NPWP, alamat rentalnya, nomor telepon, dan juga mobilnya. Lalu mobil ada kode mobil, jenis mobil, customer juga ada nomor KTP, nomor telepon, lalu di informasi tentang penyewaan juga ada nomor sewa dan juga tanggal sewa hingga ke denda. Lalu kita lanjut ke tahapan kedua, yaitu menentukan atribut. Kita dapat lanjut apabila tahapan pertama tadi sudah selesai ya. Dan kita sepakat bahwa untuk entity atau entitasnya itu ada 4. Lalu di sini di setiap entity memiliki 4 atribut seperti yang di info study case tadi. Rental mobil itu ada NPWP, nama, alamat, nomor telepon, lalu di mobil ada kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan juga harga mobil. Lalu di customer ada nomor KTP, nama, nomor telepon, dan juga alamat. Untuk di penyewaan ada nomor sewa, tanggal kembali, dan juga denda.
di setiap entity ini ada atribut yang ada tulisan PK. Di sini arti PK itu primary key atau kunci utama yang membedakan antara atribut itu dengan atribut yang lain. PK ini menjadikan patokan ID atau ID unik dari suatu entity atau atributnya. Lalu jika sudah melakukan menentukan atribut di tahapan kedua, kita lanjut ke tahapan ketiga. Ini tahapan ketiga dan keempat kita bisa langsung sekaligus, yaitu menentukan relasi dan juga derajat relasi untuk setiap himpunan. Nah, untuk di tahap ketiga dan keempat ini, kita bisa dengan melakukan menyandingkan kedua entity atau dengan entity yang lain. Kita lihat ada hubungan apa antara entity satu dan entity yang satunya lah. Di sini contohnya entity rental mobil dan juga mobil. Di sini yaitu relasi atau hubungannya rental mobil memiliki mobil. Nah, jika relasinya sudah ketemu, kita dapat menentukan derajat relasinya. Di sini derajat relasinya yaitu one to many. Itu karena di rental mobil itu memiliki banyak mobil yang akan disewakan. Sebaliknya, setiap mobil itu hanya terkait dengan satu rental mobil. Itu kenapa one to many. Lalu yang kedua itu ada entity customer dan juga penyewaan. Di sini relasinya itu menyewa. Derajat relasinya juga sama, one to many. Itu alasannya karena seorang customer itu dapat melakukan banyak penyewaan mobil. Namun setiap penyewaan itu hanya terkait dengan satu customer itu. Lalu ada yang ketiga, yaitu entity mobil dan juga penyewaan. Di sini statusnya disewakan. Jadi si mobil ini disewakan melalui penyewaan. Dan derajat relasinya juga sama, yaitu one to many. Karena sebuah mobil ini dapat disewakan beberapa kali. Namun setiap penyewaan itu hanya terkait dengan si satu mobil itu. Setelah ketiga dan tahapan 4 selesai, baru kita bisa melakukan rancangan IRD. Jika kita lihat, di sini ada 4 entity. Entity itu dilambangkan dengan kotak ya, square. Di sini ada 4, rental mobil, penyewaan, dan juga customer. Lalu di setiap entity ini ada atribut-atribut yang di dalamnya, seperti NPWP, nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, yang tadi ada PK-nya atau primary key akan dilambangkan dengan nama atribut yang ada garis bawahnya. Di sini seperti NPWP, kode mobil, nomor sewa, dan juga nomor KTP. Itu adalah kode unik karena untuk penamaan tidak mungkin NPWP itu ada nomor yang sama, strip code juga kode mobil, nomor KTP, dan juga nomor sewa. Di sini untuk membuat IRD itu saya menggunakan aplikasi berbasis web ya, namanya IRD Plus. Ini aplikasi atau web yang memang khusus untuk membuat IRD. Di sini cukup mudah. Yang pertama, misal kita ingin menambahkan entity, kita hanya tinggal klik entity, lalu masukkan di sini, lalu atributnya, dan juga atau relation. Nanti kita bisa menamai di sini entity-nya apa. Contoh 1, lalu atribut juga sama, atribut 1, dan untuk relationship-nya juga sama. Ini contoh relationship 1. Lalu misal kita mau nambahkan satu entity lagi. Nah, untuk menghubungkannya hanya tinggal klik connect ini, lalu tarik dari sini ke sini, lalu connect lagi di sini ke sini, lalu connect dari sini ke sini. Nah, di sini kita bisa menentukan relationship-nya apa, one to one atau one to many atau mandatory, optional,
Ini emang aplikasinya khusus si Ardi. Jadi kita dapat mencoba-coba di sini. Kita delete. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jabarkan. Terima kasih. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan yang berguna. Salam.